Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya William, saya seorang dokter. Saya mau tanya, di sini ada tidak yang waktu kecil disuruh mamanya untuk jadi dokter? Ada? Ada. Wah, ternyata tidak ada. Saya bukan hanya disuruh teman-teman, saya juga disetting. Saya punya mama itu seorang perawat. Dan dari kecil saya sudah selalu ke rumah sakit. Pulang sekolah ke rumah sakit, liburan sekolah diajak ke rumah sakit. Waktu saya sakit, rumah saya sehat. Bahkan teman-teman, sama mama itu beli rumah dekat sekali sama rumah sakit. Saking dekatnya, buka pintu depan, pasien lagi cuci darah. Buka pintu belakang, kamar mayat. Pas buka pintu samping, dokter teriak, anak tutup, kita lagi operasi sesar. Waduh. Dan karena saya punya rumah di samping rumah sakit, saya bisa tahu setiap kali pasien turun dari ambulans, dia sakit apa. Nih, pasien turun dari ambulans pertama. Aduh. Ini patah tulang. Aduh. Ini usus buntu. Nah, ada lagi nih. Ini Ahran lagi lempar bola masuk. Dan teman-teman, karena saya mama seorang perawat, saya punya rumah itu penuh dengan alat-alat medis. Sampai-sampai ada tulang kepala, tulang ekor, tulang rusukut. Halo, tulang rusukut. Pade, tulang lutut aman? Aman. Dan teman-teman, waktu kalian kecil, diajarin mama kalian membaca itu enak. Ayo nak, kita belajar baca. Ini Bapak Budi. Ini Mama Budi. Ini Kakak Budi. Sama mama beda teman-teman. Ayo William kau baca. Ini kuping Budi. Ini ginjal Budi. Ini kelingking Budi. Karena saya stres saya tanya. Saya teriak teman-teman. Mama, Budi itu siapa? Kenapa Budi punya organ tubuh di rumah kita? Mama bikin apa Budi? Halo polisi, tolong. Saya William, terima kasih. William, habis materimu memang? Minta tolong. Gak usah, ya sama lagi berdirinya. Ya, maksudnya habis. Tolong Andi Gure pindah ya biar kelihatan ya. William habis materinya. Tadi memang closingnya memang di situ. Iya bang. Masih under 5 detik lah ya. Iya. Yang jadi catatanku masih sampai saat ini, tau nggak ada tadi kok ketika stand up ngeluarin punchline terus ada ngomong gini, aduh gitu. Kok nunjukin ke orang-orang kalau stand up tuh susah pada akhirnya. Iya kok stand up, kok nggak yakin sama punchline muka, aduh. Itu tuh kok kayak seolah-olah kayak pulang jawaban nih memang nih gitu kayak. Harusnya yakin aja sama stand up-nya. Abang dari berapa minggu yang lalu bilang yakin aja sama stand up-nya, nggak ada masalah. Siapa yang ngasih punchline lemparan ke dalam tadi? Kau coachmu siapa? Bang Danet sekarang. Bang Danet. Apakah Bang Danet memberikan punchline itu Bang Danet? Ada bocoran dari tim lawan kayaknya. Kenapa ada bocoran dari tim lawan? Memang, sorry potong dikit. Memang udah dilarang untuk komentarin joke sendiri sih dia. Yang aduh itu udah dilarang dari tadi sebenarnya. Oh sudah, tapi itu udah dilakukan di minggu ini emang. Udah beberapa kali. Oke, karena betul. Aduh, itu kita kayak, ngeluh dia. Kau kayak nggak ada happy-happynya stand up. Jadi tuh lemparan ke dalam Arhan tuh. Dah. Aduh.
nggak yakin? Kau nggak yakin sama materimu sendiri, William? Ada salahnya sih. Kenapa nggak kau bilang lemparan oki? Saya nggak ngelempar Pak deh, saya nggak ngelempar, saya Enggak. mukul, saya mukul, saya nggak ngelempar, saya mukul. Apa ya, William ya? Bingung juga aku nih mau ngasih tahu lagi. Itu tadi bilang rumah saya deket banget sama rumah sakit. Buka pintu ada ini, buka pintu ada. Itu bukan deket, itu memang rumahmu di rumah sakit. Bukan deket. Hai, udahlah, Cak Lontong apa? Pening aku nih mau ngasih taunya, Cak. Mungkin Cak Lontong bisa ngasih tahu apa yang salah. Ya memang ada beberapa punchline yang menurut aku ya kayak tadi tiba-tiba ke Arhan tadi ya. Kamu itu kalau sudah ada act out-nya, kamu memang agak lemah di situ. Kamu dokter tapi memperagakan orang sakit aja, kayaknya orang sakit juga nggak akan gitu sakitnya. Tadi ada yang jalan, turun gini, aduh. Nah, aduh usus iya kan? buntu ada. Padahal bisa aja naik asam lambung. Naik asam lambung. jadi justru ketika kamu act out, beberapa kali perform kamu, ketika kamu act out itu menunjukkan ya semakin nggak pas aja. Dan yang terakhir tadi itu ketika kamu diajarin membaca sama ibu kamu kan. Sebenarnya kalau membaca anak-anak itu sebenarnya ini Bapak Budi dan ini Ibu Budi, bukan ada ini Mama Budi enggak, karena nantinya Bapak pasti ke Ibu gitu. Itu yang satu. Yang kedua, di rumahmu terjadi budilasi berarti. Budilasi. Itu tadi kelingking. Iya. Hah? Harusnya Dipotong-pot- budilasi. Hah? Budilasi. Ya, Potong-potongan budilasi. budi. Ya kan dia tanya, ini anggota tubuhnya kan punya budi tadi. Iya. Itu budilasi. Itu. Budilasi. Terus tiba-tiba kamu telepon polisi. Udah nggak apa-apa lah, aku nggak mencampuri urusan keluargamu sama mamamu lah ya. Tapi ya itu tadi, mungkin perlu diperbaiki yang hal-hal seperti tadi. Ya. Terima kasih, Cak. Ini kuenya, ya kan? Ini adalah Gary Salut Wafer. Tuh, ini tuh lebih panjang, wafernya tuh renyah, terus juga lebih apa ya, lebih gurih karena ada taburan kelapa balinya ya kan? Kita buka dulu yuk. Kita tolong bukain dong, Yadi. Aku kan cewek mungil, aku tuh nggak bisa yang kayak gini-gini. Duh, makasih banyak ya. Opi, Apa? lapar. Belum tagline belum. Belum. Aduh, tapi aku kan mungil, aku bisa nggak ya makan ini? Bisa Sayang. dong. Ih, kok mirip sama kamu? Nah, ini kayak kamu tapi ada motifnya karena kan ada taburan Balinya. Ada kelapa Bali. Ya udah, kita makan bareng-bareng. Cheers. Johan Pas bisa banget tepat ya. tuh. Johan Jangan bisa kalau tepat. makan masuk ya, kirain bakal kesini. Enggak, kok nggak molos. Enak ya? Makanya kalau lapar, waktunya Gary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Aep. Saya Satpam. Dan sebagai Satpam, jujur saya tuh kurang suka sama seragam Satpam yang ini. Nah. Soalnya seragam Satpamnya mirip banget sama polisi. Masalahnya nih, gara-gara ini banyak anggota saya yang sok-sokan jadi polisi. Yang biasanya keliling komplek kan, godain pembantu gitu. Halo Mbak, sekarang karena pakai baju itu, jadinya mau halo Dek. Padahal yang digodainnya tetap pembantu. Dan biasanya kan kalau polisi baru tuh suka gagah kan. Terus suka dipoto sambil megang senjata. Captionnya, pacar kamu bisa gini nggak? Teman saya juga sama. Pas pertama pakai baju itu, dia dipoto sambil megang portal. Captionnya, pacar kamu pasti bisa gini. Dan semenjak pakai baju itu ya,
Saya kerja itu udah berasa syuting 86 teman-teman. Bahkan ya, grup WhatsApp saya itu namanya diganti. Jadi tim Prabu. Dan semenjak itu ya, saya tahu susahnya jadi Bribtu Ambarita. Tapi pertama kali saya pakai baju itu ya, jujur saya takut. Takut dikira polisi beneran. Soalnya saya belum sanggup kalau ketemu penjahat beneran. Soalnya yang sama kan cuma seragamnya. Senjatanya tetap pentungan. Kalau polisi kan enak gitu. Dia ngejar maling bisa sambil teriak. Angkat tangan. Satpam. Angkat portal. Berat. Bahkan nih saya pernah gitu, saya lagi parkirin mobil di pinggir jalan. Tiba-tiba orang yang naik motor itu pada putar balik. Disangka saya lagi razia. Padahal kan saya lagi raji B. Raji A, raji B. Di saat saya takut, istri saya malah bangga. Karena katanya cita-cita dia sebagai ibu bayangkari bisa terwujud. Oke, mungkin segitu. Terima kasih. Siapa deh? Ternyata yang cita-cita jadi polisi istrimu ya. Ya, ini cara pandang yang kita semua nggak akan pernah terpikir seperti itu, dan menurut aku itu kemudian bisa menjadi sebuah keresahan yang bisa ditransformasikan ke ke penonton. Gue jadi ikut kayak lu. Hari ini kelihatan banget walaupun sebetulnya nggak mengganggu stand up-mu sendiri. Tapi kenapa kok hari ini kelihatannya bener-bener kelihatan banget gagapmu? Nggak tahu. Dan tumben banyak P, banyak K yang kamu pakai di materi hari ini. Pengen nyoba aja apa gagapnya parah atau enggak gitu. Ternyata parah. Ya, tapi kalau menurut aku masih bisa ditoleransi karena nggak mengganggu materinya sendiri. Buat aku keren banget. Terima kasih Pak Dek. Kata Cak Lontong tapi belum tentu. Nah, saya hampir setuju, cuma memang aku jadi berpikir bahwa ketika pada waktu itu baju security satpam diberi seperti itu, saya juga merasa kenapa gitu. Jadi dari sisi kamu sebagai security sendiri merasakan bahwa itu beban ya, iya. Ternyata. Oke, nanti saya revisi, saya balik ya, coklat tuanya di atas. Udah di bawah. Cocok ya? Ngapain? Ini kayak polisi kebalik apa gitu. Gak usah, Cak. Gak usah. Nggak, artinya memang melihat ya, saya pikir dulu kok kenapa dibikin apa biar polisi jumlahnya jadi kelihatan lebih banyak gitu. Tapi bahwa itu ada beban buat orang seperti kamu, saya baru merasakan itu. Tak pikir hanya wah sok-sokan keren kayak polisi, ternyata jadi beban malah ya. Iya, jadi beban juga. Iya. Nanti saya usulkan ke MK lah ya. Gak usah. Karena buat saya juga beban. Saya beberapa. Enggak, emang kenapa harus ke MK sih? Kan biasanya. Kenapa? Emang situ punya om di sana? Oh ya enggak. Enggak lah. Ya nggak usah lah. Om saya kan dokter semua, masa di MK. Tapi intinya saya melihat dari sisi itu yang mungkin selama ini jadi pertanyaan buat saya memang dulu ketika diganti seperti itu. Karena mirip banget memang kan ya. Benar. Bener kan? Tapi alhamdulillahnya tahun ini udah diganti lagi kan? Jadi agak kuning ya? Jadi kuning. Nah ya, sekarang mirip polisi ini. yang pakai itu putih biru. Enggak, Cak. Tetap sama. Kuning sekarang jadi lebih mirip polisi India sekarang. Ya, benar. Tapi memang itu lumayan bikin saya kegocek beberapa kali. Ketika mau ke bank tuh, razia nih, balik saya. Ternyata rupanya raji B. Tapi udah nyaman.
Tapi jujur Aib udah makin nyaman sama stand up-nya. Ja, dengan materi-materi satpammu juga makin nunjukin bahwasannya bisa persona satpam ini jadi sebuah senjata yang kuat untuk jadi materi kayak begitu. Toh nggak habis-habis juga kok. Kayak tadi yang bagusnya Fadol yang selama ini bahas Brebes tiba-tiba ngerubah itu semua, dia jadi punya senjata baru lagi untuk mainannya kayak begitu. Tapi kayak Aib nggak ngerubah cara stand up-nya, tetap pakai persona security-nya, malah makin nguatin karakternya kayak begitu. Itu aja. Aib kalau bisa ya kan udah tahu tuh kalau udah banyak huruf P, banyak huruf K ternyata lumayan terlihat gagapnya. Ya kalau bisa dihindarin nggak apa-apa, dihindarin kayak begitu. Ya itu aja sih. Siap, gantilah huruf P-nya sama huruf K-nya ganti apa kayak gitu. Ya, nggak bisa dong. F, P jadi Ganti. F. Ya, nggak bisa diganti, harus dipilih kata yang lain, bukan diganti. Diganti aja. Nah, kalau kayak misalnya Aib pakai P kan, diganti ganti D gitu. Aib, jadinya nggak kan beda. Bebas aja, ganti aja. Terserah lah pokoknya. Ganti air aja jadi ganti Kerapu misalnya ada materi ikan kerapu gitu, ganti jadi ikan cerapu bisa, berapu bisa. Yang penting jangan K aja, ya. Jadi kelihatan tadi kan Pak De, gagapnya. Terasa kan Pak De? Kepinginan selera Nusantara bisa datang kapan aja. Kalau belum terpenuhi, jadinya begini. Cuma Garuda Selondok yang muasin kepinginannya. Garuda Selondok diolah dari singkong terbaik, seleranya Nusantara. Enaknya ada Garuda. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Kuak. Waktunya Gary Marquis keju. Lelehan keju Prancis, renyah Marquisnya. Makan double, lebih kenyang. Kuak. Waktunya Gary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata Teman-teman seperti yang kalian lihat, mataku itu seperti band The Virgin ya. Punggung-punggungan. Teman-teman, di karantina kami tuh nggak dikasih pegang HP. Tapi sebagai gantinya kita tuh dikasih pegang tab. Kalian tahu tab? Tablet. Nah kita dikasih tuh, terus disuruh minum. Dikasih tab tuh untuk cari informasi buat bikin materi. Nah kemarin saya nemu tuh, di TikTok ada yang lagi rame. Tren anak-anak dengan orang tuanya. Kalian pasti tahu nih. Elzio, lihat mama. Itu pertama kali ku dengar, kayaknya ini ajakan mamanya untuk anaknya deh. Elzio, lihat mama. Jadi Elsie lebih bagus nak. Bukan ya? Ternyata nama anaknya Elzio teman-teman. Itu Elzio, lihat mama. Itu enaknya kalau mata anaknya normal. Iya, enaknya. Coba kalau tren itu ada waktu saya masih kecil. Kejadiannya beda. Saya ini di depan, mamaku di sini. Johan, lihat mana? Johan, mama di sini nak. Kenapa kok kurang ajar? Jujur teman-teman, saya tuh iri sama Elzio beneran. Iya. Elzio kalau dipamer ke tetangga, itu enak tuh. Ada tetangga datang. Bu lihat anaknya, ini bu. Tuk. Anaknya siapa ini? Mata genitnya mana? Enak. Kalau saya bagaimana kesian? Datang tetangga ke rumahku, bu bisa pinjam anaknya? Oh boleh, tapi jangan terlalu lama dilihat nanti kena hipnotis. Digendonglah saya. Tunggu. Anaknya siapa ini? Matanya lihat mana nak? Istrinya di samping. Kayaknya lihat mama pak. Oh enggak, lihat papa. Lihat mama. Lihat papa, lihat mama. Cerai. Jujur teman-teman, jadi Elzio saya iri. Karena saya jangankan upload video, upload foto selfie saja kasihan. Itu banyak yang hujat. Saya upload nih, ada yang komen.
Bang, kalau foto ndak usah lihat kamera bang, ndak usah sok-sok candid. Oh, masih sabar. Ada yang lebih parah, dia komen, bro, saya doakan semoga kau juling beneran. Wih. Saya jawab, alhamdulillah belum sedetik doamu terkabul. Sekian saya Johan, terima kasih teman-teman. Johan. Iya, Cak. Saya melihat Pak Dendro ketawa baru kali ini nggak bisa nahan. Terima kasih berkat julingmu ini ya. Artinya kamu itu orang yang dari awal dikatakan, kami nyebut kamu itu udah sangat, ya udah berdamai dengan apa yang kamu miliki gitu kan. Kamu menikmati itu karena dari sisi manapun kita tidak bisa membantah itu kan. Kita hanya bisa membayangkan pada posisimu, hanya bisa membayangkan. Dan ternyata sejak kecil pun kamu sudah bikin lucu gitu ya. Itu belum ngomong, itu bayi belum ngomong itu sudah bikin lucu. Bahkan bikin tetanggamu cerai. Hanya gara-gara itu ya kan. Itu yang nggak sangka loh. Lo tapi kurang ajar juga lo, sampai bikin sampai orang cerai kayak gitu, nggak boleh lain kali kayak kan gitu. Dia jangan tahu. jereng lah. Udah doanya terkabul. Kamu tutup dengan itu tadi lebih parah lagi karena tahu nggak itu yang komen aku. Tapi bagus sekali Jan. Oke. Pade happy sekali malam ini. Johan? Iya, Bang. Jangan pernah berobat. Gue pikir jangan pernah berobat. Jangan. Dia selesai dari sini ngerasa, aku udah artis nih. Ikut terapi jadi lurus juga. Jangan. Udah. Pade happy dengan kondisimu. Johan itu tahu bener gimana manfaatin kekurangannya jadi materi yang baik sekali malam hari ini. Johan, lihat man. Tren itu nggak bisa memang kau pakai. Elzio, ngiri sama Elzio. Dia ngiri sama Elzio. Astagfirullah. Lihat mana. Aman. Berarti kau harus tutup mata. Tapi itu dari kecil Johan? Dari kecil Bang. Dari Ya kecil? iyalah. Iya, dari lahir. Dari lahir udah langsung? Bukan karena kamu kaget waktu itu enggak ya? Enggak, takutnya waktu kecil kamu saking kagetnya gitu. Gitu, langsung misah? Enggak kan? Enggak. Bukan, itu enggak ada keturunan enggak ada ya? Tidak ada, Cok. Aku mau nanya sedikit, bukan sama Johan, sama dokter. USG bisa menyebabkan jereng nggak? Nggak, oh ya udah. Nggak, aku takutnya dia gara-gara USG itu. Ngikutin ini sama. Kan diginiin kan? Kan dicek. Johan di dalam gini. Apa nih apa? Satu ke sini. Lupa balikin sini. Nah ini dia, kalau orang udah berdamai, dia udah bisa kayak begitu. Luar biasa Johan. Enggak. USG kan di luar, di dalam nggak tahu. Ya tapi kan tetap aja kayak anget. Cuma dia gitu, merasa wah candid nih.